Instagram @oranye_Indonesia baru saja mengunggah foto Ian Maatsen dan Mads Hilgers saat mereka memperkuat timnas Belanda U21 pada September 2022. Apakah ini pertanda bahwa setelah Mads Hilgers, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen mungkin akan mirip dengan Maarten Paes. Proses perpindahan Federasi Maarten Paes sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun meski tajuknya U21. Pemain 23 tahun masih diizinkan membela timnas Belanda U21. Sesuai statuta FIFA pasal 9 ayat 2.c soal perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21 tahun. Pada saat itu, Maarten Paes masih membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020. Beruntung, lewat argumen kuat dari PSSI, FIFA mengizinkan Maarten Paes untuk berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kasus yang sama mungkin akan dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini, di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela timnas Belanda U21. Terbaru, ia mencetak 1 assist saat timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2025 pada 9 September 2024. Bukan tidak mungkin, untuk kasus Ian Maatsen, PSSI harus berjuang di pengadilan arbitrase olahraga. Ian Maatsen adalah seorang pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002, yang saat ini berusia 22 tahun. Meskipun lahir di Belanda, Maatsen memiliki keturunan Jawa dari Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan. Leluhurnya berasal dari orang-orang Jawa yang dibawa ke Suriname sebagai buruh kontrak oleh orang-orang Belanda. Suriname tetap menjadi tempat dengan populasi etnis Jawa yang signifikan, dengan sekitar 15% dari total populasi negara tersebut merupakan orang Jawa. Keturunan Jawa ini mengalir di tubuh Maatsen, meskipun dia dilahirkan dan dibesarkan di Belanda. Perjalanan karir sepak bola Maatsen dimulai di Akademi Feyenoord pada usia 7 tahun. Namun, karena posturnya yang kecil, ia kemudian didepak dari akademi tersebut pada tahun 2013. Setelah meninggalkan Feyenoord, Maatsen bergabung dengan Akademi Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Chelsea pada tahun 2018, ketika usianya 17 tahun. Di Chelsea, Maatsen berkembang menjadi pemain profesional. Debutnya untuk tim utama Chelsea terjadi pada tahun 2019 saat melawan Grimsby Town dalam pertandingan Piala Liga Inggris. Setelah debutnya, Maatsen dipinjamkan ke Charlton Athletic pada musim 2020-2021 dan Coventry City pada musim 2021-2022 untuk mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak. Pada musim panas 2022, Maatsen dipinjamkan ke Burnley, di mana ia berperan penting dalam membawa klub tersebut promosi ke Liga Inggris. Di Burnley, ia bahkan terpilih sebagai pemain terbaik divisi Championship pada bulan Januari 2023. Maatsen kembali dipinjamkan Chelsea di paruh kedua musim untuk berseragam Borussia Dortmund. Siapa sangka dia menjadi bagian tim yang berhasil membawa klub ke final Liga Champions sejak kali terakhir tim tersebut melakukannya pada 2013 silam. Ian Maatsen kembali ke Inggris pada 28 Juni 2024 untuk menandatangani kontrak permanen dengan Aston Villa dengan nilai transfer mencapai 37,5 juta pound. Pada 17 Agustus 2024, Maatsen memainkan laga debutnya bersama Aston Villa sebagai pemain pengganti dan menang 2-1 atas West Ham United. Di level internasional, Maatsen memilih untuk mewakili timnas Belanda dari level U15 hingga U21. Prestasi dan perkembangan karirnya menempatkannya pada jalur untuk masuk ke tim senior Belanda jika ia terus bermain reguler di tim utama Aston Villa atau tim top lainnya. Namun pada pergelaran UEFA Nations League 2024-2025 pada Oktober 2024 mendatang, Ian Maatsen tidak dipanggil oleh pelatih Belanda yaitu Ronald Koeman. Tetapi pada pergelaran Euro 2024 yang lalu, Ian Maatsen pernah dipanggil ke skuad Belanda di Piala Eropa 2024 meski tidak dimainkan sama sekali.
Dengan tidak dipanggilnya lagi Ian Maatsen masuk ke dalam skuad Belanda UEFA Nations League nanti, besar kemungkinan PSSI bergerak senyap untuk mendekati Ian Maatsen. Satu hal yang pasti, pada awal pekan depan giliran Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang resmi mendapatkan status WNI dan segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus siap mental jelang tandang ke Bahrain dalam melakoni laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ada teror sinar laser di Bahrain, hal ini pun turut jadi sorotan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Dia mengungkapkan tim kepelatihan Timnas Indonesia sudah mengantisipasi ancaman teror sinar laser di Bahrain. Salah satu antisipasi paling ampuh adalah memperkuat mental para pemain. Timnas Indonesia menyoroti teror sinar laser yang pernah terjadi di saat berhadapan dengan Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Insiden tembakan sinar laser sempat mengganggu para pemain timnas Jepang saat bertamu ke Bahrain National Stadium, Selasa 10 September 2024. Meski begitu, Samurai Biru saat itu berhasil membungkam Bahrain dengan skor 5-0. Khawatir teror sinar laser berulang, Timnas Indonesia sudah menyusun rencana untuk antisipasi. Sumarji mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bahrain juga sudah rapat bersama Federasi Sepak Bola Bahrain guna mengantisipasi teror ini berulang. Namun, andai teror sinar laser tetap terjadi, Sumarji meminta para pemain untuk menguatkan mental. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia versus Bahrain. Skuad Garuda tentunya membidik hasil manis guna memperbesarkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia sendiri tengah menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Pasukan Shin Taeyong terpaut satu angka dengan Bahrain yang ada di posisi ketiga. Jelang perhelatan Piala AFF atau ASEAN Championship 2024, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nual Phan Lamsam alias Madam Pang, turut memantau perkembangan tim-tim peserta, khususnya rival bebuyutan Timnas Indonesia. Saat ditanya mengenai kekuatan tim Garuda yang saat ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026, Madam Pang mengakui kehebatan skuad asuhan Shin Taeyong. Kendati demikian, ia tetap optimistis dengan peluang timnya. Selain memuji Timnas Indonesia, Madam Pang juga menyoroti tantangan yang dihadapi Timnas Thailand dalam persiapan kali ini. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, kemungkinan besar tidak semua pemain terbaik bisa dipanggil. Lebih lanjut, Madam Pang menegaskan pentingnya kerjasama antara FAT dan klub-klub untuk memastikan Timnas Thailand tampil dengan kekuatan penuh. Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.